Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Cek. 112 3 trot. Jadi kisahnya gitu loh Pak. Kok bisa gitu? Saya kira tadi Bapak polisi loh. Pak gimana sih awalnya pas pendaftaran itu kok pede gitu loh Pak? Kan mungkin Bapak Ibu dengar, oh kalau masuk polisi itu pakai uang nanti gimana nih gitu. Gimana ceritanya Ibu mungkin ya? Coba Pak cerita di awal Ibu mungkin ya. Bener dalam daftar waktu kemarin sampai lulus itu enggak ada istilahnya nelpon siapa gitu, entah pejabat entah backingan, gimana Bu? Ya, saya harapkan si anak saya menjadi polisi yang baik. Itu aja. Yang amanah itu menjadi tanggung jawab di pundak kamu. Ibu hanya mendoakan, ibu orang biasa, tidak punya apa-apa selain doa itu aja. Itu hanya mendoakan dia, doa saya terus. Halo Sobat Polri dimanapun kalian berada. Ketemu kembali di podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Nah, hari ini kita kedatangan dari orang tua yang anaknya lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri nih, Le. Mau pelantikan, Bang? Iya ya, sudah lulus terpilih nih. Oke, ya kan? lulus terpilih dan sudah menjalani pendidikan kepolisian Bintara. Baru mau. Oh iya, baru mau besok kayaknya. Pelantikannya besok. Iya, Pak. Maksud saya sudah menjalani pendidikan Bintara di SPN Polda Metro Jaya. Benar ya, Pak? Langsung aja kita perkenalkan siapakah orang tua itu. Betul. Langsung aja, Pak. Silakan perkenalan dan Bapak duluan. Silakan Pak, perkenalkan nama saya Purwanto dengan nama siswanya Wira Hasan yang sedang pendidikan di Lido. Oke, dengan ini dengan istri saya Minarni Iskandar. Bapak seneng nggak Pak? Seneng Pak. Seneng banget ya. Senangnya kalau antara ponten 1 sampai 10 ponten berapa Pak seneng? Ponten 10 aja. Selalu 10. Sempurna banget berarti. Sempurna berarti ya Pak. Itu anaknya tuh anak yang keberapa? Kedua Pak. Kedua ya, dari berapa saudara Pak? Dua. Dari 2, berarti anak bungsu lah ya. Iya, anak bungsu. Yang pertama cewek cowok? Cowok juga sama. Udah kerja atau gimana? Sudah Pak. Alhamdulillah Sudah kerja ya. Oke. Jadi kisahnya gitu loh Pak. Kok bisa gitu? Saya kira tadi Bapak polisi loh. Karena tampangnya, tingginya, kira-kira sini Bu itunya. Kira-kira waktu testing itu kok bisa Bapak suruh dia daftar polisi atau memang cita-citanya sendiri seperti apa Pak? Ceritanya Bapak atau Ibu terserah. Dia memang kepingin jadi polisi, semangatnya kuat dia tuh. Semangatnya kuat. Dia lulusan SMA atau SMK? SMK. Iya. SMK baru lulus apa udah tahun berapa? Soalnya dia ini dulu pernah gagal dulu sekali. Oh udah pernah, udah pernah, Bang. Berarti tetap semangat ya. Tetap semangat. Belajar terus. Dia di SMK ranking. Enggak sih, biasa aja sih. Tapi nilainya ya lumayan Pak. Nilainya tinggi. Jurusannya jurusan apa tuh Bu waktu di SMK? Akuntansi. Hitung-hitungannya udah jelas udah. Gue gagal sekali, gue harus ikut lagi, insya Allah berhasil. Pas sudah masuk jadi juru bayar. Jadi Pak, tanggal berapa anak Bapak dilantik? Tanggal 7 besok. Tanggal 7 Bapak kesana dong? Insya Allah kesana. Oke, saya dengar gini Pak, di stigma masyarakat itu yang beredar gitu kan, kita juga harus ada pembuktian juga lah ya, bahwasanya apa yang dikatakan mungkin sebagian daripada masyarakat itu kan belum tentu benar gitu. Pas kebetulan nih Bapak kita undang ke podcast Ngojek Sabar, kita mau tahu dong Pak seperti apa sih Pak, kan Bapak juga bukan istilahnya pejabat lah ya. Katanya kayak polisi, pol udara loh, seragam gitu pol udara loh.
Jangan-jangan Sampai Basarnas. Jangan-jangan helikopter ke sini. Iya. Pak, gimana sih awalnya pas pendaftaran itu kok pede gitu loh Pak? Kan mungkin Bapak Ibu dengar, oh kalau masuk polisi itu pakai uang nanti gimana nih gitu. Gimana ceritanya Ibu mungkin ya? Saya dulu ya, Mak. Ibu, Bapak dulu. iya. Saya awalin dengan kakaknya yang waktu itu daftar PNS di Kemenkumham. Oke. Murni semuanya jalan. Murni ya, nggak ada. Jadi Nah, terinspirasi dari situ adanya saya suruh mau ikut kata. Terinspirasi dari kakaknya yang daftar yang daftar Kemenkumham. PNS berhasil ya, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sekarang bekerja di Lapas Cipinang, namanya sipil. Di Lapas Cipinang siapa namanya Pak? Fakhrul Razi. Pak Roji, halo ini ada bapak nih. Jadi terus pas itu daftar. Setelah daftar Gagal pertama. gagal. Terus daftar lagi, semangat lagi, belajar terus, belajar. Saya bilang gitu, saya beliin buku apa panduan itu kan. Gitu ya, sebelum dia buka-buka di internet Buka-buka apa, internet, karena dia untuk memang lebih selalu perhatian belajar. juga saya. Jadi Kalau diimbangin. kamu mau jadi polisi ya, kamu harus berjuang sendiri karena ibu dan bapak hanya bisa doa dan memberi bantuan sebisanya, itu saja. Kamu yang harus jalan, kamu yang harus benar-benar Iya. semangat. Tuh, Le, merinding gue dengerin doa ibu. Enggak. Kan ada dengar tetangga atau teman-teman sepengajian atau mungkin tempat kerjaan, lu ngapain daftar polisi? Entar lu dimintain duit gitu. Enggak ada dengar kayak gitu. Nggak ada sih Pak, cuman anak saya itu orangnya ini banget gitu keinginannya. Walaupun saya pernah ya saya arahin ke lain, tapi dia tetap Gigih lah saya ya. ingin jadi abdi negara. Gimana kamu bisa nggak? Saya akan mencoba, saya akan bisa. Kalau begitu kamu jalan sendiri, saya bilang. Usaha sendiri, alhamdulillah sih kalau sana kemari dia sendiri Pak. Ini kan bapaknya kerja ya. Tepuk tangan dulu dong. Tahu nggak yang bikin Tapi- saya sedih Bang apa? Saya jadi teringat waktu saya dulu. Gitu ya? Iya dong. Saya nggak ada dianterin orang tua, saya usaha sendiri. Saya pula Bang, karena disuruh itunya tukang yang testingnya aja. Dek, 2 tangan, jangan 1, karena saya bisa 1 Bang. Tapi kaki saya injak tanah. Jadi setelah itu Saya juga pernah gagal juga ya. sering. Gagal. Tapi tetap Saya- semangat. saya Tapi gagal. sih, sebenarnya intinya sih gini lah. Jadi yang penting itu selain kemauan anaknya, juga dukungan dari orang tua, apalagi seorang ibu. Doa seorang ibu itu sama aja loh. Ridhonya seorang ibu itu sama aja ridhonya Gusti Allah. Iya. Kalau di kita itu. Jadi sangat menginspirasi sekali cerita ibu, anaknya juga semangat, ibu juga ngedoain dan nggak ada istilahnya pakai uang sedikit pun ya. Jadi memang ini juga memang udah jelas program dari moto dari SDM sendiri itu kan sudah jelas betah, Le. Ya kan bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Tapi Tepuk saya tangan dulu pengen, dong. ngupas ini loh Bang. Sebenarnya saya gini loh. Saya bukan berarti karena Bapak pakai pakaian pilot gini ya, bukan ya. Saya nanti masyarakat jadi nanya, mentang-mentang itu bapaknya BSU terus disuruh pakaian ini. Kenapa Bapak bisa? Saya lagi kerja Pak kebetulan. Itu Bang, itu yang saya pengen. Saya kan myth busting. Jadi supaya jangan kan gini, kalau kita sudah misalnya benci sama sesuatu, apapun yang dilakukan orang itu yang benar mau yang apa, pasti udah salah aja. Betul. Gitu. Coba Pak cerita di awal Ibu mungkin ya, benar dalam daftar waktu kemarin sampai lulus itu nggak ada istilahnya nelpon siapa gitu, entah pejabat entah backingan, gimana Bu? Saya tidak punya kenalan sama Saya mah orang biasa. Kemudian Orang mungkin biasa. anaknya ngeliat temennya ada yang lain mungkin Oke. berhasil, mah coba lihat yang lain juga berhasil, kenapa kita enggak? Kita berusaha mencoba dan dia memang waktu itu kan lagi pandemi ya, agak susah juga, tapi dia tetap mau gigih, mau nungguin. Banyak yang tutup kan pelayanan publik, tapi anaknya alhamdulillah mau nunggu pagi buka sore baru buka sore. Sempet sih saya seorang ibu yang suka merasa kasihan gitu, gimana mau nunggu ya nggak apa-apa, keinginan saya tetap begini, mama doain aja. Dia selalu pergi sendiri, bapaknya kan kerja sendiri. Ibu nggak bisa
nemenin kemana-mana. Dia mengurus surat apapun sendiri. Saya suka kasihan gitu, nggak ada temennya atau kakaknya sendiri kan kerja. Jadi benar-benar sendiri dia. Makanya akhirnya saya kan support Ayana. Pasti kamu bisa, Mama doain. Kalau memang udah keinginan dan cita-cita kamu, Mama nggak bisa ungkit-ungkit. Kita orang tua hanya bisa mendoakan, tentu mendorong dan membantu sebisa mungkin apa yang bisa kami lakukan itu. Oke, nama anaknya siapa? Nama depan? Wira, kamu masuk polisi dengan rahmat Tuhan ya. Kamu pengabdian sama masyarakat harus dengan rahmat Tuhan. Jadi nanti pada saat melaksanakan dinas dan itu, kamu harus jadi pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat tentunya ya Bang ya. Iya, yang amanah. Jadi ini kita mau membuktikan sama masyarakat stigma-stigma jelek tentang penerimaan Polri itu sendiri, di SDM itu sendiri, karena mereka harus komitmen Bang. Betul. Komitmen yang namanya betah. Iya. Kemper betah itu apa tadi? Kamu nggak hafal apa tadi kan? Betah tadi apa? Ada Bersih. apa nggak betah? Betah ada apa nggak? Apa betah? Bersih, transparan, akuntabel, dan humane. Bersih. Berarti artinya itu bersih. Berarti kita itu bersih. Kalau misalnya mau nyapu, sapunya harus bersih. Betul. Transparan. Saya sudah saksikan kemarin transparan, terbuka pengumumannya. Jadi waktu pengumuman nih, saya mau cerita dikit. Waktu tes pertama apa sih Bu yang Ibu ingat? Tes pertama Waktu si Wira masuk polisi? Kesehatan. Habis dia orangnya gini. Ibu nemuin tuh? Enggak, betul-betul Sendiri. Pokoknya ibu di rumah bapak dagang gitu ya. Mama saya mau berangkat, doain ya Mah. Saya mau berangkat begini. Cium tangan, Ya. berangkat. Terus kan dia karena kegagalan pertama sekali gagal, yang kedua kalinya sampai dia nyari temennya yang kebetulan ada tes akademik, mah katanya ada tes akademik. Dia cari temennya yang bisa, mungkin yang udah kuliah sampai dia belajar matematika lagi gitu. Sampai ke teman-temannya gitu. Saya suka, ayo nah siapa aja teman kamu barangkali yang dicari yang bisa ngajar. Karena katanya yang walaupun saya nggak tahu gambarannya apa, yang penting mah belajar dulu deh. Saya belajar dulu hitung-hitungan atau gimana. Soalnya ada tes akademik. Pas tes kesehatan tuh, itu pengumumannya seperti apa? Bisa Wira cerita nggak? Wira cerita nggak sama ibu pas lagi lulus? Enggak, gitu, atau datang Wira, Ma aku lulus, nggak gitu? Nggak terlalu gitu sih anaknya sih. Biasa aja dia lulus juga biasa ada. Setelah ibu tahu lulus, ya kan berarti kan itu jadi yang kita lihat kemarin itu. Betul. Setiap selesai testing itu langsung pengumuman, benar ya Bu ya? Bukan sini ya. Langsung ada ya. Saya ada secara langsung, saya juga gini kalau saya langsung, Mama nih HP-nya Mama lihat ya nanti saya langsung saya gitu. Saya tungguin gitu. Oh di rumah berarti ya? Oh jadi pas misalnya testing kesehatan nih Bang, pas testing kesehatan langsung di situ pengumuman, iya kan? Ya tapi saya kan nggak datang anak ya, jadi pas pulang Mama, alhamdulillah saya lulus. Gitu. Oke. Kecuali yang itu Pak, yang apa kalau yang psikologi kan kayaknya dari itu ya langsung secara lain. Baru kita di rumah ngikutin. Gitu. Ibu kerjanya apa nih? Di rumah saja. Oh di rumah aja. Ibu rumah tangga, pendamping bapak ini, makanya bapak ini, jangan Pak, yang penting halal Pak. Makanya bapak ini tetap muda karena ibu ini mendampingi. Iya. Jadi makanya anak-anaknya semua berhasil. Berapa bersaudara tadi? Dua. Yang satu di Lapas Cipinang, udah pegawai negeri sipil. Yang satu polisi, luar biasa. Jangan tahu. Itu yang luar biasa. Jadi tidak berpikir, karena kalau kita pikirannya hanya negatif terus. Kemarin saya baca itu yang pas kita di BPMJ itu, itu Pak udah rahasia umum. Itu misalnya omong-omong seperti contohnya ya, misalnya ini biar kita jelas. Jadi pernah ada saudara saya Dede kita ini mau masuk polisi katanya. Ada backing nggak? Saya bilang bukan itu kandung sih, bukan kenal lah gitu kan. Akhirnya ada backing nggak? Apaan sih? Udah nggak zaman seperti itu. Coba bawa anaknya. Saya pengen tahu juga.
Terus pas udah saat itu waktu itu di Polres, saya suruh anaknya pull up. Nggak bisa. Satu pun nggak bisa. Mana mau masuk polisi? Iya kan? Lah kalau nggak mau latihan. Betul. Terus matematika dasar itu paling penting. Bahasa Inggris. Lah kalau misalnya itu semua akademik sudah menguasai, fisiknya sudah menguasai, berarti kan tinggal ridhonya orang tua dan ridhonya Tuhan. Saya rasa seperti itu yang dilakukan sama Wira. Makanya ibu senang sekali lah ya, anaknya udah polisi gitu. Udah bapak di tempat kerja, anak saya polisi ya. Gitu. Maksudnya bukan mentang-mentang pelindung masyarakat gitu bang. Iyalah, merasa bangga lah orang tua. Jadi istilahnya juga, mana sih yang namanya orang tua kan mau anaknya berhasil bahkan melebihi dari orang tua. Itu salah satu motivasinya. Iya Kami dong. udah merasa selama ini ya agak sulit. Mudah-mudahan anak kami selanjutnya akan lebih baik kehidupannya kita. Jadi kalau menurut ibu tuh yang menurut penting. bapak sedikit aja, apa yang kita dengar-dengar di luaran sana, ya kan? Soalnya bukan cuma bapak aja yang kami undang sama ibu ke sini, banyak, ada berapa. Jadi kita mau membuktikan, nih, kita mau myth busting itu artinya menyampingkan mitos-mitos itu. Kita mau nyampingkan itu. Nanti kan pasti ada yang bilang gini, paling itu yang dipilih sengaja. Ini ternyata banyak, ya kan? Nggak mungkin banyak itu, karena memang anaknya benar lulus. Apa sih gitu yang bapak harapkan dari si Wira ini setelah nanti menjadi berdinas di lapangan atau berdinas sebagai anggota Polri? Nah, bapak sedikit aja. Ya, saya harapkan si anak saya menjadi polisi yang baik. Polisi yang baik, Itu aja, Bu. Yang amanah. yang amanah. Dan dia harus bisa membuktikan TKD untuk jadi polisi itu sebagai abdi negara. Dia yang selalu sebut-sebut itu, saya ingin jadi abdi negara terus. negara. Seorang ibu ya, kamu harus membuktikan kalau abdi negara itu bagaimana. Berarti kan kamu harus betul-betul menjadi polisi yang amanah, polisi yang benar-benar membawa nama baik institusinya tentu. Itu menjadi tanggung jawab di pundak kamu. Ibu hanya mendoakan, ibu orang biasa, tidak punya apa-apa selain doa itu aja. Gimana nggak baik anaknya, orang tuanya begini. Doain. Kalau orang maaf banget. Gitu kalau orang tuanya tenang nak, kita telepon nanti om gitu. Padahal anaknya nggak bisa pulang. Nggak bisa. Ya yang namanya gimana nggak lulus anaknya. Pak, saya betul-betul hanya mendoakan dia. Doa saya terus. Luar biasa, tahu tangan lu. Ini para penonton udah merinding bulu-bulunya merinding. Iya bu, nggak apa-apa, minum dulu bu. Bukan saya ini, tapi memang Minum dulu. Minum dulu bu, minum dulu. Aku juga. Enggak, bukan apa-apa ibu. Aku jadi malah ikut-ikutan sedih. Wira itu nggak mau kalau ke ibunya, karena ibunya selalu sedih. Makanya, mah, Wira mau berangkat ya. Kalau dia ke saya, tapi Hasan mau berangkat ke dia. Iya, kemarin juga saya ngajar mereka digital talent di sana. Mereka si Wira pasti lihat saya di sana itu kemarin itu bang, di SPN PMJ. Jadi itu sebagian dari kisah-kisah orang tua yang anaknya masuk mulai daftar sampai pendidikan polisi itu ditanggung oleh negara. Setuju kita bang ya? Setuju banget. Setuju kita. Ini juga kita bisa podcast di sini karena memang ditanggung oleh negara. Betul. Iya dong. Tepuk tangan Cindy. Soalnya si Cindy yang ngurus semua ini kamera, ruangan ini semua, dia yang ngurus perwakilannya. Jadi terima kasih ya abang. Jadi Ibu, Bapak sekarang sudah senang bahwasanya kita sudah membuktikan dan di dalam lubuk hati Bapak sama Ibu juga udah senang berkat doa dan usaha. Anak Bapak dan Ibu sudah tinggal besok pelantikan, setelah itu nanti turun ke dinas menjadi anggota Polri yang amanah menurut sesuai dengan keinginan ibu, berbakti kepada menjadi abdi negara ya. Jadi saya juga sama Bang Jacqueline terus senang di sini
kita juga berdoa untuk institusi Polri yang sangat kita cintai ini supaya kedepannya agar lebih baik dan selalu cintai masyarakat. Amin. Terima kasih. Kalau kita lebih panjang lagi takut nangis juga saya nanti dibikinin. Jadi Sama-sama nanti ikut nangis gitu. karena memang kita poinnya adalah bahasanya membuktikan bahwasanya memasuki atau mendaftar polisi atau sudah dalam pendidikan polisi itu tidak dipungut biaya. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya, karena memang ini yang mengalami gitu. Nah, gak ada lagi cerita paling itu dipilih. Entar lihat masih banyak di belakang mereka yang mau kita wawancarain ya. Ya Bang ya. Siap. Jadi terima kasih Ibu siapa tadi? Minar. Ibu Minarni, Bapak Purwanto. Bapak Purwanto Wira, selamat ya. Tinggal besok sudah dilantik tanggal 7 Juli 2022. 2022. Semoga menjadi polisi yang benar-benar mengabdi kepada negara sesuai dengan cita-citamu. Oke Bang, terima kasih. Iya, yang penting ingat tuh orang tua. Jadi polisi yang amanah. Oke. Oke, penutupan Bang. Oke, siap. Setiap orang berhak dan boleh mengalami pahit ketirnya dalam menjalani kehidupan. Tapi tidak boleh menyerah, apalagi lelah. Dan yang terpenting, jangan sampai kau kehilangan mimpimu. Jadi tetaplah berusaha dan jangan lupa minta restu dari orang tua. Salam presisi, Presisi. NKRI 100% harga mati. Merdeka!